kita lebih kasihan kepada anak-anak, sekolah diliburkan, sekolah dirumahkan dan sebagainya, dan anak-anak tidak mempunyai lingkup, tidak mempunyai wadah untuk belajar. Kami dari pihak pemuda pun juga masih belajar bersama anak-anak itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang di rumah kami di TPA Al-Ikhlas Beran. Perkenalkan, saya Sakuntala di sini sebagai pelaksana dari TPA Al-Ikhlas Beran. Di sini terdiri dari 25 sampai 30 anak-anak yang kami ampu dan diampu langsung oleh pemuda dari Pemuda Beran sendiri, yaitu generasi Muda Beran. TPA itu sendiri sebenarnya dari setiap Ramadan sudah ada, tetapi untuk pengelolaan secara organisasinya baru 2 tahun yang lalu, 2 tahun ini. Jadi kami mempunyai program di mana program itu bernama Belajar Bersama Gemar. Di situ kita membuat inovasi dari TPA itu sendiri, di mana biasanya TPA itu kan Taman Pendidikan Al-Quran. Tetapi bagi kami, Taman Pendidikan Al-Quran itu tidak hanya berkutip tentang bagaimana kita belajar Al-Quran, bagaimana kita belajar akhlak yang baik dengan basic agama Islam dan sebagainya. Tetapi kami dari Pemuda Beran berupaya untuk menginovasi TPA itu sendiri menjadi TPA yang sangat menyenangkan, inovatif, dan kreatif. Jadi kami namai TPA kami itu Belajar Bersama Gemar. Mengapa belajar bersama? Karena dari kami, dari pihak pemuda pun juga masih belajar bersama anak-anak itu sendiri. Dan untuk isi dari TPA kami itu tidak hanya berkutip dengan Al-Quran dan pelajaran agama Islam, tetapi lebih ke karakter anak-anak, sikap, dan bagaimana kita bisa meningkatkan kreativitas anak-anak itu sendiri, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Di luar Ramadan, kami menerapkan seminggu sekali, yaitu pada hari Minggu sore. Mengapa di hari Minggu sore? Karena menurut kami itu adalah waktu yang paling efektif, di mana anak-anak juga libur, dan kami juga mengharap anak-anak dalam liburnya itu sangat bermanfaat. Jadi di setiap hari Minggu sore itu kita berada di sini di gedung ini, kita belajar, diawali dengan membaca Iqra, kemudian kita membuka kesempatan bagi anak-anak yang ingin untuk bimbingan belajar di akademiknya. Jadi tidak hanya Al-Quran, tetapi kita juga mendampingi untuk bimbingan akademiknya di sekolah. Selain itu nanti kita tutup di minggu terakhir, biasanya di minggu terakhir di bulan itu kita tutup dengan mini games, di mana di situ kita lebih meningkatkan kualitas karakter anak dengan permainan-permainan yang dapat membantu pola pikir anak itu untuk berkembang. Bersyukur karena anak-anak di sini itu mempunyai semangat yang tinggi untuk bersama-sama. Biasanya anak-anak itu ada yang lokro, nggak mau belajar atau nggak mau berkumpul dan sebagainya. Kita memanfaatkan kesempatan di mana anak-anak itu solidaritasnya tinggi. Kita berikan wadah yang baik, wadah yang positif, dan alhamdulillah anak-anak menjadi lebih semangat, dan kami pemuda pun juga lebih semangat karena dukungan material maupun non material dari lingkungan sekitar juga. Selama 2 tahun ini kendalanya basic sekali, yaitu lebih ke kesibukan kita dari para pemuda. Jadi biasanya untuk di awal-awal kita masih terjadwal dengan baik, tetapi kita tidak bisa mengerti rencana ke depan. Jadi sudah banyak pemuda-pemuda di sini yang sudah menikah ataupun kerja di luar. Jadi semakin sedikit untuk yang bisa ikut andil mengelola. Tapi alhamdulillah dari anak-anaknya, yang penting dari anak-anaknya tetap masih bisa semangat. Kalau berapa orangnya tidak bisa menunjukkan nominal karena ini masih di organisasi pemuda, masih terjadwal. Jadi ini masih di atapnya organisasi pemuda gitu Mas. Cuman pelaksananya dari kami biasanya yang cewek-cewek ini gitu. Biasanya sampai 6-10 orang yang masuk ke dalam inti dalam TPA ini.
satu bulan di mana itu hanya yang datang itu 2 sampai 3 orang. Di mana itu sangat produk sekali karena anak-anak 25 sampai 30 dan di jenjang usia yang berbeda. Kita harus membagi beberapa kategori. Kita membutuhkan minimal 5 orang untuk bisa berjalan dengan efektif. Suatu ketika pernah ada 1 orang. Nah, 1 orang itu yaitu saya. Saya bingung sekali karena kesibukan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya ganggu juga. Kemudian kita membuat evaluasi bersama bagaimana ini biar walaupun berjalan seminggu sekali tapi tetap berjalan secara efektif. Akhirnya baru kemarin Mas diputuskan bahwa belajar bersama Gemar atau TPA Al-Ikhlas ini dijalankan setiap 1 bulan 2 kali, di minggu pertama dan minggu ke-3. Kemarin sempat vakum beberapa bulan karena pandemi, karena aturan dari pemerintah dan ketakutan dari warga sekitar juga untuk berkumpul. Jadi kita liburkan beberapa bulan itu, tetapi kita lebih kasihan kepada anak-anak, sekolah diliburkan, sekolah dirumahkan dan sebagainya. Dan anak-anak tidak mempunyai lingkup, tidak mempunyai wadah untuk belajar dengan teman-teman lainnya. Walaupun memang sebenarnya anak-anak itu sudah bermain di luar, tetapi tidak terkontrol. Maka dari itu kita mulai lagi dengan protokol kesehatan yang baik, seperti menggunakan masker dan sebagainya. Tetapi untung alhamdulillah ada gedung ini yang memang cukup luas, jadi kita bisa menggunakan sistem jaga jarak dengan semaksimal mungkin. Walaupun anak-anak itu sebenarnya sangat kurang sadar akan bahaya COVID ini karena masih anak-anak, jadi masih pada buka masker dan sebagainya. Sebenarnya kendalanya di situ. Apalagi berkerumun masih menjadi budaya anak-anak dan sebagainya. Mungkin kalau dari kami lebih ke menekankan bahwa ayo kita menggunakan masker, ayo kita mencuci tangan dan sebagainya. Walaupun bagi saya jaga jarak itu masih kurang bagi anak-anak. Sebenarnya kita ingin mempunyai jadwal yang rutin untuk TPA ini belajar di luar. Jadi karena selama ini mungkin pembelajaran di luar itu masih sedikit dan masih belum tertata secara waktu yang tersusun rapi. Jadi kita ingin 1 bulan sekali kita belajar di luar, mengunjungi TPA-TPA yang lain seperti studi tour, agar anak-anak ini juga mempunyai kesempatan untuk melihat dunia luar itu seperti ini. Kita belajar di dalam itu seperti ini, di luar itu seperti ini. Biar mereka juga ke depannya tidak kaget dengan apa yang ada di luar ataupun pembelajaran yang berbeda dari yang kita sampaikan. Apalagi selama ini karena banyak anak-anak sudah hampir 1 tahun di rumah, kami juga ingin anak-anak itu lebih refresh lagi untuk belajar. TPA Taman Pendidikan Al-Quran itu tidak hanya monoton dengan Al-Quran. Saya harapkan untuk TPA lainnya lebih menekankan kepada karakteristik dan sikap anak yang perlu kita asah, perlu kita kembangkan. Jadi anak-anak tidak bosan dengan Al-Quran. Jadi untuk pembelajaran kita mendampingi anak-anak, kita memberikan pelajaran tentang apa itu Al-Quran, bagaimana cara membaca. Kita perlu inovasi untuk menyampaikannya. Tidak hanya sekedar anak membaca, kemudian kita benarkan dan sebagainya, selesai lanjutannya kita belajar lagi, membaca lagi. Jadi saya harap ke depannya karena anak-anak ini semakin pintar dan kita juga harus menyesuaikan, saya harapkan juga inovasi dalam proses pembimbingan itu lebih ditingkatkan lagi. Mengapa TPA itu harus ada di desa masing-masing? Karena menurut kami pembelajaran kedua setelah keluarga itu adalah lingkungan. Jadi kami sebagai pemuda harus berperan, harus menjadi agen yang baik di lingkungan kami sendiri agar anak-anak itu juga mampu bersosial di lingkungan itu sendiri. Jadi TPA ini selain untuk belajar, tetapi untuk menjadi wadah untuk bersosial itu sendiri. Daripada orang itu tuh agama, jadi kita harus mas, aku kleru, baleni yo. Aku belibet rasi mas, nek belibet engko dikat yo.